Pak, kita coba, ini ada penunggu makamnya, kita temui. Assalamualaikum Pak. Pakai aturan langsung wawancara. Boten. Lalu siapakah Sunan Langgar? Menurut kisah sejarah yang berkembang di tengah penduduk setempat, tak ada catatan kapan wafatnya Sunan Langgar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nusantara. Selamat berjumpa kembali di channel Generasi Muda Nusantara dalam segmen Plesir Nusantara. Desa Langgar, sebuah desa di perbukitan wilayah Kecamatan Seluke. Di kampung ini terdapat makam yang dipercaya sebagai tokoh penyebar agama Islam, bernama Syekh Abdul Jalil atau lebih akrab dengan sebutan Sunan Langgar. Lalu siapakah Sunan Langgar? Menurut kisah sejarah yang berkembang di tengah penduduk setempat, posisi makam Sunan Langgar berada di dataran tinggi. Pusara makam berdampingan dengan istrinya, Siti Sulastri. Lingkungan sekitar makam sudah ditata, bahkan kondisinya sangat bagus. Dengan arsitek pagar menggunakan khas batu bata kuno mengelilingi makam. Sedangkan di dalam makam didominasi bangunan berbahan kayu. Ukurannya diperkirakan 60 kali 30 meter. Juru kunci makam Sunan Langgar bercerita ada sejumlah versi yang mengisahkan asal-usul Sunan Langgar. Versi pertama, beliau merupakan bagian dari tokoh semasa Wali Sembilan, tetapi tidak mau disebutkan jati diri maupun sejarah perjuangannya dalam menyebarkan agama Islam. Versi lain ada pula yang menyebutkan Sunan Langgar adalah murid Sunan Bonang, kemudian menyebarkan agama Islam di daerah Langgar dan sekitarnya. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas makam tersebut sudah ada sejak zaman dulu yang diriwayatkan turun-temurun. Tak ada catatan kapan wafatnya Sunan Langgar. Sahabat Nusantara, kali ini kita berada di Desa Langgar, Kecamatan Seluke, Kabupaten Rembang. Tepatnya kita berziarah di makam atau pesarian Sunan Langgar. Mengapa dinamakan Sunan Langgar? Seperti yang kita ulas barusan, bahwa beliau berada di Desa Langgar. Beliau adalah salah satu dari sekian banyak santri dari Sunan Bonang. Namun sejarah beliau, kisah beliau, tarikh beliau menghendaki untuk tidak disebut. Apa prinsip dasar kenapa beliau tidak atau enggan untuk disebut sejarahnya? Beliau khawatir nanti keturunannya akan membanggakan diri dengan nasabnya. Jadi sahabat Nusantara, bisa kita lihat bersama, beliau memiliki beberapa peninggalan, diantaranya adalah sumur dan satu lagi pasujudan. Nanti kita berziarah. Ikuti terus Plesir Nusantara di kesempatan ziarah kita di makam Sunan Langgar. Keaslian yang masih bertahan sampai sekarang yakni ada 4 buah pohon sawo mengitari makam. Jujur saja, kita mau melacak sulit. Jauh sebelum zaman Londo, makam ini sudah ada. Cerita dari buyut-buyut saya yang dipercaya di sini, beliau merupakan bagian sejarah penyebaran agama Islam pada masa Wali Songo. Tapi Mbah Sunan Langgar ini gak mau disejarahkan, bebernya. Selain makam, ada satu situs lain yang menjadi peninggalan Sunan Langgar. Lokasinya 300-an meter sebelah barat makam. Pak, kula kragan. Dalam?
kita coba, ini ada penunggu makamnya, kita temui. Assalamualaikum Pak. Tanpa pakai aturan, langsung wawancara. Boten. Bot. Jadi sahabat Nusantara, setiap masuk makam itu memiliki kode etik tersendiri. Di antaranya apa yang dikatakan Bapak Roslan tadi, ya, itu beliau penunggu makam sini. Nah, tidak asal mendokumentasikan kecuali dapat izin dari penunggunya. Itu kode etiknya. Assalamualaikum. Insyaallah. Jadi perlu diingat juga sahabat bahwa sekali lagi bahwa setiap makam memiliki kode etik tersendiri. Jadi kalau mau masuk ataupun mau mendokumentasikan atau mempublikasikan harus izin terlebih dahulu. Tadi saya belum tahu kalau beliau adalah penunggu makamnya. Jadi sempat agak gimana gitu, tapi pada akhirnya alhamdulillah kita diizinkan untuk masuk. Gitu. Kita langsung masuk sahabat ya. Assalamualaikum ya. Sahabat Nusantara, alhamdulillah kita berada persis di depan gerbang makom Kanjeng Sunan Langgar. Jadi kita tadi sempat ada sedikit bukan masalah ya, tapi agak diingatkan. Ya, kami juga belum tahu kalau beliau Bapak Roslan itu penunggu makam sini. Jadi ya tadi nanti kita terangkan di depan sempat ada sedikit rasa sungkan saya kepada beliau. Tapi akhirnya alhamdulillah bisa diizinkan untuk masuk ke sini, dan biasanya dikunci kecuali di waktu-waktu tertentu. Jadi ikuti terus sahabat Nusantara di edisi Sunan Langgar. Ada pasujudan bentuknya batu leper persegi. Kangge sare tiang limo cekap niku. Cara Jawane kangge madhep marang Gusti ben boten keganggu. Tempatnya tenang sekali memang, dekat sungai Mas, imbuh Roslan. Di Desa Langgar sendiri hingga saat ini muncul kebiasaan yang berbeda dibandingkan desa-desa pada umumnya. Masyarakat Desa Langgar menghilangkan tradisi sedekah bumi dengan pementasan hiburan wayang, ketoprak, seni, tayub, atau sejenisnya. Berawal kala itu warga pernah menggelar pentas wayang kulit di pinggir jalan raya, dekat pintu masuk menuju makam Sunan Langgar. Di tengah cuaca panas, tiba-tiba turun hujan disertai angin kencang. Sampai akhirnya wayang kulit batal melakukan pementasan. Sejak itu, warga memilih menggabungkan momentum sedekah bumi dengan haul Sunan Langgar dan hanya diisi pengajian. Nyuwun keterangan kedhik angsal, Pak. Literasi masalah apa? Niki sejarah kedhik mawon ngoten. Nggih, ngapunten nggih. Mriki niku sejarah mboten kersa disejarahke niku napa anu Pak. Terus nggih. Kula niku nggih mboten wantun kan nyejarahke ngoten nggih. Niku ale nggih secara tertulis niku mboten enten nggih, cuma nggih jari-jari wong tuwa tok ngono wae. Yen gampang ae sing baku kan mboten wantun lah ngoten niku. Cuma cerita-cerita nggih nak mboten nggih. Ngoten gampang mriki niku. Mbok menawi ajarane Mbah Sunan Langgar ingkang kesuwur teng mriki napa ajaran? Ajarane intine mriki nggih taukite niku sing temriki sing di anu. Sing di amalke mriki rata-rata sing ngertos, kadang nggih mboten ngertos ngoten niku secara pribadi ngoten niku. Tauhid nggih. Nggih. Ingkang niki Pak, turine mboten purun disebut sejarahe. Mergi ajrih keturunane pripun nggih. Kadang-kadang nggih kadang
tiang ini enggak ana sing kadang-kadang ana sing membanggakan keturunan ya kadang-kadang Pak ngoten niku. Mungkin nanti sejarahnya mungkin enggak kalau ke rasa sombong nur ke rasa pripun ngoten lho gampang. Iki mulai asal usule turun durian niku nggih tertutup mriki niku mboten do ngertos ngoten. Tapi wonten. Nggih wonten janjane nggih enten cuma mboten wonten do nyeritake ngoten. Tapi piyambake ngertos nek piyambake keturunan. Niku nggih cuma jare-jarene niku. Tapi wonten Pak nggih asline nggih. Asline nggih. Napa jenengan termasuk? Mboten kula niku mau tiang-tiang angon biasa. Ini termasuk apa? Dados kalih sarasan. Nah niku gesange Mbah Umam niku nggih tisune pirsa nggih ngeten iki disanjangi mboten percaya gampangane. Sontengen Mbah Umam ya dikon mangsul. Ora usah golek sejarah wali Langgar iku. Iku wali Mbah Umam sinten? Mbah Umam Sarang niku lho. Mbah Imam. Mbah Imam ya. Jantan pinten niku. Kula dicritani mbae ngoten niku. Jenengan ingkang generasi kepinten Pak ingkang nunggu makom niki? Generasi malah nggih mun bolak-balik niku jaman saderenge riyen kan tengene leluhur kula sing nyepeng terus gantos tiang masyarakat biasa ngoten niku ndakan saking kepala desa ngoten nggih saking jalure kula niku prei ngantos kalih periode biasa niku diwasulke tengene bae kula langsung turun tengen kula niki. Ingkang garwane Mbah Sunan Langgar namanya sinten? Mbah Siti Sulastri. Mbah Siti Sulastri nggih. Nggih Sulastri. Pak matur suwun nggih. Pangapunten ganggu nggih. Ngapunten nggih. Waalaikum. Sahabat Nusantara, demikian edisi plesir kita di ziarah makam Sunan Langgar, Desa Langgar, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang. Sampai jumpa di plesir Nusantara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi makom ini berada di lereng gunung termasuk sahabat ya.